Aku memiliki seorang pacar, dan aku sudah menjalani hubungan asmara dengan pacarku itu kurang lebih selama 3 tahun. Aku selalu merasa bahwa kita adalah pasangan yang serasi. Namun 3 minggu yang lalu, dia mengajakku ke sebuah kafe. Tanpa disangka, dia meminta putus karena dia mengatakan bahwa ia sudah bosan menjalin hubungan denganku. Tentu saja aku kaget mendengar pengakuannya. Padahal, dulu dia sangat perhatian dan begitu mencintaiku. Namun sekarang, dia sangat dingin. Bahkan setiap kali aku melihat matanya, dia selalu menatapku dengan tajam. Aku menjadi takut dengannya. Aku mencoba mengabaikan rasa takut itu saat aku ingin minum. Kumohon, aku hanya ingin bertemu dengannya, Dok. Tidak. Aku menatap marah sang dokter yang sedang berusaha menahanku untuk bertemu dengan ayahku. Ayolah, aku tahu kalau jam 9 memang sudah lewat jam besuk, dan memang rumah sakit ini punya peraturannya yang harus ditegakkan. Tapi tetap saja, ayahku adalah pasien di sini tahu. Dan aku adalah anaknya. Masa melihat ayahku sendiri aja nggak boleh? Aku berdiri di depan pintu ruangan yang ditempati ayahku dan memperhatikan dokter yang kini malah mengunci pintunya dari luar. Hei, bentakku tidak terima. Pulanglah nak, kami akan mengurusi semuanya di sini. Ujarnya padaku sebelum dia berlalu pergi. Aku yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mendekat dan mencoba mengintip ruang yang ditempati ayahku dari jendela pintunya. Aku menyipitkan pandangan mencoba menatap ayahku yang kini sedang berbaring di tempat tidur pasien. Tempat tidur yang lain di ruangan itu nampak kosong. Dokter itu gimana sih? Kalau seperti itu, kakinya akan kedinginan dong, umpatku dalam hati. Detik berikutnya aku terkejut saat melihat ayahku nampak terduduk di tempat tidur. Selimut putih yang ia kenakan terangkat seiring badannya yang bergerak. Aku yang melihat hal itu langsung menoleh ke dokter yang kini sudah berjalan menjauh itu. Hei dokter, cepat buka pintunya. Ayahku bangun. Dia pasti butuh minuman atau makanan. Teriakku kepada sang dokter. Dokter itu menoleh padaku, sedikit terkaget dengan teriakanku. Pada akhirnya, dia memanggil security. Ya ampun. Tunggu, sebelum aku menceritakan kisahku, mari kita luruskan sesuatu dulu. Jika kau adalah orang yang tidak suka dengan cerita Siti Nurbaya, maka aku dapat memastikan bahwa kita ini tidak akan bisa menjadi sahabat baik. Tempat yang aku datangi adalah sebuah rumah di pinggir kota. Tepatnya adalah rumah milik seorang janda yang sudah ditinggal mati suaminya 1 tahun lalu. Alasanku ke sana adalah untuk menagih hutang, karena dia memang semenjak awal adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Itulah kenapa dia menawarkan anak gadisnya padaku. Ya, aku tahu. Aku sudah mengatakannya di atas. Jika kau adalah orang yang tidak suka dengan cerita Siti Nurbaya, maka kita tidak dapat menjadi sahabat baik. Tunggu, jangan ambil anakku, teriak sang ibu muda itu saat dia melihatku memasuki pintu rumahnya. Namun, teriakan itu tidak bisa menghentikanku. Aku tidak suka sifat orang yang menawarkan sesuatu pada awalnya, namun saat ditagih, dia malah berubah pikiran. Dengan tatapan dingin, aku menatap si ibu yang kini bersimbah di hadapanku, yang mencoba memohon keringanan. Sayangnya, aku tidak sebaik itu. Tanpa negosiasi, aku pun langsung naik ke atas tangga dan menuju lantai 2.
Gadis itu pasti ada di dalam kamar, pikirku. Dan benar saja, saat aku memasuki kamarnya, dia ada di sana, tertidur sambil menangis, seakan benar-benar takut melihat kedatanganku. "Jangan, kumohon." Sang ibu masih mencoba mencegahku. Namun, karena aku tidak mau bicara dengannya lagi, aku pun masuk dan menutup pintu kamar si gadis. Menatap si gadis sebentar. Lalu aku tertawa. "Yah, kau harus ikut denganku. Suka atau tidak suka." Aku memiliki anak laki-laki yang pemalu. Dia memang pendiam dan jarang bicara. Itulah kenapa aku selalu memperhatikannya jika memang dia ada masalah. Suatu ketika, kami pindah rumah. Di lingkungan yang baru, kami mencoba membiasakan diri. Namun, anakku ini pernah sekali tidak mau makan malam. Lalu aku duduk di seberang meja makan, dan aku lihat dirinya kini hanya menatap makanannya dan memainkan garpu dan sendoknya. "Kau tidak mau makan?" tanyaku. Dia hanya menunduk dan tidak menatapku. Aku pun tidak mau menekannya, jadi aku hanya membiarkannya beberapa menit. Hingga beberapa menit kemudian, dia akhirnya mengutarakan apa yang dia pikirkan. "Aku tidak suka, Bu Yumi," balasnya. Aku tentu saja terkejut, pasalnya tidak biasanya anakku ini tiba-tiba membenci seseorang. Bu Yumi adalah tetangga samping kiri rumah kami yang baru. Lalu aku pun bertanya, "Kenapa?" Dan dia menggeleng dan menjawab, "Aku lebih suka dengan Kak Susan." Lalu aku pun mengangguk. Susan adalah seorang mahasiswi yang tinggal di samping kanan rumah kami. Ya, aku mengerti. Di usianya yang masih belia, dia pasti lebih suka dengan orang-orang yang umurnya masih muda. "Jangan khawatir, besok kita mampir ke rumah keluarga Edward. Aku dengar mereka memiliki anak yang seumuran denganmu." Raut wajahnya nampak sedikit cerah. Dia pun mengangguk. "Iya ya," jawabnya. Kami pun kembali melanjutkan makan kami. Dan beberapa menit kemudian, "Ya, ya." Aku menoleh kepadanya lagi. "Sepertinya aku meninggalkan selku di rumah Ibu Yumi." Dia mengaku. "Oh iya, nggak apa-apa. Besok kita ambil saat kita mau ke keluarga Edward," jawabku dengan penuh rasa kasih sayang. Aku menerobos jalan raya di tengah hujan dengan mobilku. Di sampingku adalah sosok istriku yang duduk sembari berpegangan pada sabuk pengamannya. Dari wajahnya dia nampak khawatir karena aku mengendarai mobil dengan ugal-ugalan. Aku terus melajukan mobilku sampai aku memasuki terowongan gelap dan panjang. Karena aku merasakan hawa tidak nyaman, aku pun langsung menancap gasku lebih dalam lagi agar bisa sampai ke ujung terowongan dengan cepat. Aku mendecak tidak suka saat mobilku tiba-tiba berhenti. Meskipun begitu, aku bersyukur karena mobil tua ini berhenti sesaat setelah kami keluar dari terowongan. Tapi istriku nampak khawatir. Untuk memeriksa apa yang terjadi, aku pun keluar dan langsung mengecek mesinnya. Sial, karburatornya bermasalah, batinku. Karena memang kondisi hujan dan aku kasihan dengan istriku, aku pun minta izin kepadanya untuk mencari pertolongan. "Tunggu di sini ya sayang, aku akan cari bantuan di rumah terdekat." Aku bisa melihat raut wajahnya yang tidak rela. Namun karena ini demi kebaikannya juga, aku pun langsung melesat meninggalkan mobil.
Dan pada akhirnya, saat aku meminta tolong kepada sebuah rumah, seorang pria tua mau membantuku. Sayang, saat aku kembali, istriku itu sudah tewas. Di dalam mobil, aku juga melihat seorang yang belum pernah aku temui.